Assalamualaikum anak-anak, salam semangat semuanya. Nah, kali ini kita akan pembelajaran online membahas tentang virus yang sedang booming, yang sedang diomongin oleh seluruh dunia, yaitu tentang virus COVID-19. Virus ini membuat kehidupan dunia ini seolah-olah berhenti. Nah, kali ini kita akan membahas apakah virus COVID-19 itu, terus apa penyebarannya seperti apa, dampak kepada tubuh kita seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas semua tentang COVID-19. Ya, di penghujung tahun 2019, Cina, tepatnya daerah Wuhan, mengabarkan bahwa negaranya sedang terjangkit virus jenis baru. Virus yang menjangkit warga Wuhan ini dikenal dengan COVID-19. Virus yang menyebabkan penyakit ini yaitu SARS-CoV-2. Virus ini menyebar terus menjangkit satu manusia ke manusia lain dan akhirnya menjangkit seluruh masyarakat. Maka dari itu, sebelum lebih lanjut kita bahas dulu apakah virus corona itu. Virus ini berbentuk bulat seperti bola. Virus ini terdiri materi genetik yang terkapsulisasi oleh berbagai jenis protein yang berbeda. Secara sederhana, struktur virus terdiri dari SME, yaitu spike, protein, membran, protein, dan envelope protein. Di dalam virus terdapat materi genetik yang menyimpan banyak informasi untuk memperbanyak diri. Terdapat kulit protein sebagai pelindung materi genetik ketika berpindah dari manusia satu ke manusia lain. Lalu ada outer envelope yang membuat virus menginfeksi sel dengan cara bersatu dengan membran luar sel tubuh manusia. Virus corona bekerja sama seperti virus flu dengan kunci spike untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika virus ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, virus ini akan berkontak langsung dengan sel yang pada tenggorokan kita, pada hidung kita, dan pada paru-paru kita. Di dalam virus corona terdapat kode genetik membuat virus dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan menduplikasi di dalam tubuh manusia. Protein ini mengkapsulisasi kode genetik di dalam disebut dengan selubung virus. Pada permukaan virus ini tempat terjadinya mutilasi virus corona. Berikut penjelasannya. Glikoprotein yang berukuran besar digunakan oleh virus sebagai kunci untuk masuk ke dalam sel manusia. Glikoprotein ini bisa terkait dengan angiotensin converting enzim 2 reseptor pada membran sel sehingga virus dapat masuk. Sel manusia seakan menelan virus. Di dalam proses ini dikenal dengan nama endositosis. Ketika masuk ke dalam sitoplasma, endosom dalam sel manusia terbuka untuk materi genetik virus berupa sebuah single-stranded RNA. Virus kemudian membajak sel tubuh untuk mereplikasi RNA virus tersebut dan menggunakan retikulum endoplasma untuk membentuk protein. Setelah terjadi replikasi, virus dibawa oleh badan Golgi keluar sel dengan menggunakan proses exositosis sehingga virus ini dapat menyerang sel lain. Sementara itu proses produksi virus dan pada retikulum endoplasma dapat menyebar apoptosis atau kematian pada virus itu sendiri. Maka dari penjelasan sebelumnya, virus corona menjangkit tubuh manusia untuk mereproduksi sel mereka sendiri. Bagaimana virus ini menyebabkan pneumonia? Maka kita dapat lihat bagian dari paru-paru.
Paru-paru terdiri dari lobus. Ketika manusia bernapas normal, maka udara akan masuk ke dalam trakea, menuju bronkus, lalu menuju saluran lagi yang lebih kecil lagi, yaitu alveolus. Alveolus ini bersifat fleksibel. Ketika udara masuk, maka dia akan mengembang seperti balon, dan ketika udara itu keluar, maka dia akan menurut. Pembuluh darah kecil yang bernama kapilar menyelimuti alveoli. Oksigen yang dari kita hirup akan berpindah ke pembuluh darah kapiler, dan CO2 dari tubuh kita akan keluar dari pembuluh darah kapiler. Saluran udara kita menangkap sebagian besar virus, kuman pada lendir yang berada pada trakea, bronkus, dan bronkeus. Pada tubuh yang sehat terdapat sila yang berbentuk seperti rambut. Sila ini akan mengeluarkan kuman dalam bentuk lendir melalui batu. Normalnya sel dalam sistem imun kita itu menangkap virus dan bakteri. Namun pada kasus virus corona tersebut, virus ini membanjiri sel bronkeus dan alveolus, sehingga bronkeus dan alveolus kita ini akan meradang karena sistem imun dalam tubuh kita itu dalam kondisi lemah atau rendah. Peradangan menyebabkan alveolum kita terisi dengan cairan yang cukup banyak, sehingga menyebabkan kita kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Demikian pembelajaran kali ini mengenai virus COVID-19 itu sendiri. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.